Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ramananda Alfriansyah dari Pendidikan Kimia B 2017, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, eh, saya membuat video tutorial pembelajaran pada materi kimia, yaitu hidrolisis garam untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching dalam rangka mengerjakan tugas akhir berupa ujian akhir semester. Mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya menggunakan pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah materi lanjutan dari pembelajaran teori asam basa, dan dalam beberapa guru mungkin mendahulukan lautan buffer dulu, baru kemudian hidrolisis. Sebenarnya tidak ada permasalahan mana yang lebih dulu antara hidrolisis dengan lautan buffer. Ya, topik pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu hidrolisis garam, jenis-jenis garam berdasarkan asam basa bentuknya serta sifatnya, hubungan konstanta hidrolisis, konstanta air, konstanta asam, dan konstanta basa dalam perhitungan pH lautan hidrolisis garam. Yang keempat, fenomena hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Mari yang pertama kita lihat dari definisi hidrolisis garam terlebih dahulu. Apa itu hidrolisis garam? Hidrolisis garam berasal dari kata hidro yang bermakna air dan lisis yang bermakna penguraian. Maka dari itu, hidrolisis garam adalah terurainya garam di dalam air yang menghasilkan asam atau basanya kembali. Nah, pada jenis-jenis hidrolisis garam terdapat dua macam, yaitu hidrolisis parsial atau sebagian, lalu yang kedua hidrolisis total. Dan untuk menjelaskan konsep-konsep atau fenomena yang berada pada ruang lingkup hidrolisis garam, umumnya digunakan teori asam basa yaitu Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Ya, berangkat dari pertanyaan para peneliti, apakah semua garam itu sama atau berbeda? Kenyataannya, padatan garam itu adalah padatan yang mudah larut dalam suatu cairan, yaitu air. Nah, pada gambar yang saya sertakan di sini, itu ada 3 garam. Yang pertama adalah NH4Cl atau amonium klorida. Yang kedua adalah natrium etanoat atau yang biasa sebut natrium asetat yang di tengah. Lalu yang ketiga adalah garam yang umumnya kita mereferensinya sebagai garam dapur, yaitu natrium klorida. Apa yang membedakan dari 3 garam ini? Ternyata ketika ketiga garam ini dilarutkan dalam air, dengan memberikan warna serta indikator, lebih tepatnya indikator keasaman, terlihat bahwa 3 zat ini berasal dari garam, namun memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama ada NH4Cl berwarna kuning jeruk, yang mempunyai pH sekitar 5,3, lalu natrium asetat berwarna biru kehitaman dengan pH 8,7, dan natrium klorida seperti kuning kuning gelap dengan pH netral itu 7. Nah, maka dari situ
para peneliti atau para ilmuwan mengetahui, oh ternyata ada perbedaan sifat dari setiap garam-garam yang ada ketika garam tersebut dilarutkan ke dalam air. Nah, eee, dari mana, garam-garam itu dapat berbeda? Kita lihat dari jenis-jenis hidrolisisnya. Yang pertama adalah hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial merupakan hidrolisis yang terjadi ketika salah satu komponen garam yaitu baik asamnya atau basanya berdasarkan dari kategori yang lemah, sehingga, eee, komponen yang lemah itu, baik itu asam lemah atau basa lemahnya akan terhidrolisis ketika dilarutkan ke dalam air. Contohnya adalah garam amonium klorida NH4Cl, kalium karbonat atau K2CO3, lalu natrium asetat yaitu CH3CONa, dan juga aluminium sulfat yaitu Al2SO4 3 kali. Lalu yang kedua adalah hidrolisis total. Hidrolisis total merupakan garam fenomena garam ketika garam tersebut pada kedua komponennya, baik itu asam atau basanya, termasuk dalam kategori lemah, sehingga komponen asam lemah dan basa lemahnya tersebut sama-sama larut dalam air. Contohnya mungkin, amonium asetat, yaitu CH3CONH4, serta aluminium sulfida, yaitu Al2S3. Pertama, untuk menjelaskan mengapa terjadi hidrolisis parsial, kita ambil contoh misalkan C3CONa. Contoh yang paling umum pada proses hidrolisis garam. Saya tuliskan CH3COONa ketika dilarutkan dalam air akan mengalami disosiasi. Dan dikatakan garam, maka garam tersebut akan sepenuhnya terdisosiasi menjadi kation maupun anionnya, yaitu CH3CO- dan Na+. Nah, ketika garam ini terdisosiasi dalam air, maka didapatlah kation dan anion pembentuk dari garam tersebut, yaitu CH3CO- sebagai anionnya dan Na+ sebagai kationnya. Namun, dilihat dari karakteristik kation maupun anionnya, terlihat bahwa CH3CO- sejatinya merupakan asam lemah. Itu terbukti CH3CO- dapat bereaksi dengan air menghasilkan asam itu sendiri, asal mulanya yaitu CH3COOH dan ion hidroksida. Dan bisa terlihat pada gambaran tadi mengapa pH dari CH3COONa itu sekitar 8,7 yang mengindikasikan bahwa garam tersebut merupakan basa, dapat dijelaskan bahwa pada proses hidrolisis garam ini, yang saya highlight dengan warna biru, terlihat bahwa dari asam lemah CH3CO- ini menghasilkan ion basa berupa OH-. Oleh sebab itu, tidak mengherankan CH3CONa ketika dilarutkan dalam air dapat bersifat basa. Bagaimana dengan Na?
Na, eee, keba hampir semua logam-logam alkali maupun alkali tanah, dapat bersifat basa kuat sehingga, eee, untuk ketika metal-metal atau logam-logam tersebut larut dalam air, yang terjadi bukanlah proses hidrolisis namun ada hidrasi. Apa itu hidrasi? Hidrasi adalah fenomena ketika suatu ion logam itu dikelilingi oleh ion-ion air yang menyebabkan yang bertujuan untuk mencegah proses pengendapan garam kembali ke semula. Terlihat dalam gambaran mikroskopik yang saya ambil, sejatinya pada larutan CH3CONA itu terdapat 4 komponen yang dapat digambarkan berdasarkan persamaan reaksi yang telah saya tulis. Yang pertama adalah eee, Na+ yang dihasilkan dari disosiasi garamnya dan CH3COMin yang saya tandai dengan berwarna hijau. Lalu hasil hidrolisis dari komponen lemah itu menghasilkan asam lemah berupa CH3COH dan juga ion hidroksida yang merupakan penanda basa dalam larutan air. Oleh karena itu, eee, adanya ion hidroksida dalam cairan menyebabkan perubahan pH dapat terjadi. Selanjutnya bagaimana? Saya hapus dulu. Selanjutnya yang bagaimana ketika suatu komponen suatu garam dengan komponen asam atau basanya kuat. Dapat lihat pada gambar di sebelah kanan, terlihat bahwa terlihat bahwa bahwa ketika NaCl itu dilarutkan dalam air, maka yang terjadi adalah disosiasi dari garam itu sendiri menjadi Na+ dan Cl-. Nah, apakah Na+ dan Cl- ini dapat mengalami hidrolisis? Eee, Jawabannya adalah tidak, dikarenakan baik Na+ dan Cl- mereka tidak mengalami hidrolisis, melainkan mengalami yang dinamakan hidrasi. Kenapa dinamakan hidrasi? Seperti tadi saya jelaskan, ada suatu ion yang dikelilingi oleh ion molekul-molekul air. Itu disebabkan adanya gaya elektrostatik yang sangat kecil antara muatan dari muatan dari ionnya berinteraksi dengan baik itu atom oksigennya atau atom hidrogen dari air. Terlihat bahwa pada gambar di sebelah cuma ada 3 komponen, yaitu Na+, Cl-, dan komponen air yang terlihat ini, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika suatu garam mengalami hidrolisis, komponen yang lemahnya akan bereaksi dengan air membentuk suatu ion baik itu berupa asam atau basa. Jika komponen asam lemah ketika garam tersebut memiliki komponen asam lemah, maka akan menghasilkan ion hidroksida, sedangkan ketika garam tersebut mempunyai komponen
komponen basa lemah, maka yang terbentuk adalah ion hidrogen atau H+. Lalu bagaimana dengan hidrolisis total? Hidrolisis total sama saja seperti proses hidrolisis parsial, namun baik kedua-dua komponennya sama-sama mengalami hidrolisis. Misalkan tadi senyawanya adalah CH3COONH4, maka CH3COONH4 ditambah air akan mengalami disosiasi berupa CH3COO- dan NH4+. CH3COO- dan NH4+ merupakan komponen dari asam lemah dan basa lemah. Oleh sebab itu, kedua zat tersebut dapat mengalami hidrolisis. Sebagaimana persamaan reaksi akan saya tuliskan, yaitu CH3COO- dengan H2O akan menghasilkan CH3COOH dan OH-. Lalu untuk komponen basa lemahnya akan mengalami reaksi serupa menjadi NH3 plus H3O plus. Atau kita biasanya menyebut kita dapat mensederhanakan H3O plus sebagai H plus dalam air. Nah, bagaimanakah sifat dari garam yang mengalami hidrolisis total akan dibahas pada slide selanjutnya. Kira-kira seperti ini gambaran yang terjadi ketika garam mengalami hidrolisis parsial, garam mengalami hidrolisis total. Dan yang telah saya jelaskan sebelumnya, garam dapat mengalami hidrolisis total maupun hidrolisis parsial berdasarkan komponen penyusun dari garam itu sendiri, apakah terdiri dari asam lemah atau basa lemah atau kedua-duanya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu jenis-jenis garam berdasarkan asam basa, pembentuk, dan sifatnya. Yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini bersifat netral karena kedua komponen garam ini tidak dapat terhidrolisis. Contohnya K2SO4 dan NaCl. Seperti yang telah saya jelaskan di analogi sebelumnya, di slide sebelumnya, NaCl akan terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-. Dan ketika Na+ berinteraksi dengan air, interaksi yang terbentuk adalah hidrasi dan tidak ada reaksi yang menyebabkan hidrolisis. Begitupun juga pada Cl-, ketika ada interaksi dengan H2O, yang terjadi adalah reaksi hidrasi. Oleh karena itu, ketika garam-garam yang berdasarkan dari asam kuat dan basa kuat, karena tidak mengalami hidrolisis melainkan hidrasi, maka jumlah H+ dan OH- dalam sistem tersebut tidak berubah. Oleh sebab itu, garam ini bersifat netral. Analogi yang sama bisa kita pakai dengan K2SO4. Pada K2SO4, komponen yang
K2SO4 terdiri dari komponen yaitu K+ dan SO4-2-, di mana K+ merupakan berasal dari basa kuat berupa KOH dan SO4-2- merupakan berasal dari asam kuat H2SO4. Lalu yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini bersifat asam dikarenakan ion basanya atau kationnya akan terhidrolisis, sedangkan ion asamnya tidak. Seperti yang tadi saya analogikan NH4Cl, telah dikarenakan NH4Cl telah saya jelaskan, maka saya akan jelaskan Al2SO43. Al2SO4 aluminium sulfat itu terbentuk dari asam lemah, basa lemah yaitu AlOH 3 kali dan asam kuat yaitu H2SO4. Maka akan terbentuk 3Al2+, 2Al yaitu Al2SO4 3 menjadi 2Al3 plus SO4 2- 3. Anion SO4 2- merupakan anion yang berasal dari asam kuat, sehingga tidak memungkinkan anion tersebut mengalami hidrolisis. Oleh karena itu, karena garam ini terdiri dari asam kuat dan basa lemah, maka yang akan mengalami hidrolisis adalah Al3+-nya. Apa reaksinya? Al3+ akan mengalami reaksi hidrolisis dengan air membentuk AlOH 2+. Sebenarnya tidak sesederhana itu karena reaksi ini melibatkan reaksi kompleks juga. Jadi Al3+ itu di dalam air H2O akan menjadi AlOH 2+ dan H+. Terlihat basa lemah dari Al menghasilkan suatu ion H+ yang merupakan asam kuat. Oleh karena itu, garam ini bersifat asam. Selanjutnya, yang ketiga yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini akan bersifat basa dikarenakan ion asamnya atau anionnya akan terhidrolisis, sedangkan ion basanya tidak. Seperti yang kita sudah jelaskan, kita ambil contoh yang menarik yaitu pengembang kue atau yang kita kenal sebagai natrium bikarbonat. Pengembang kue ketika diletakkan dalam air, dia akan mengalami hidrolisis. Ini pertama, dia akan larut terlebih dahulu menjadi Na+ dan HCO3-. Karena Na+ akan mengalami hidrasi, maka HCO3- ini akan mengalami hidrolisis, yaitu HCO
HCO3- bereaksi dengan air akan mengalami reaksi yaitu membentuk asam lemahnya yaitu asam karbonat dan ion hidroksida, yang dimana penambahan ion hidroksida ini akan berpengaruh pada jumlah asam dan basa dalam air, sehingga dikarenakan jumlah basanya meningkat, maka garam tersebut dapat bersifat basa. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat, garam yang berasal dari asam lemah ataupun basa lemah. Pada kasus ini, garam-garam ini tidak dapat ditentukan secara mutlak sifatnya seperti pada jenis-jenis garam pada sebelumnya. Hal ini dikarenakan penentuan sifat dari garam ini bergantung pada kekuatan asam lemah dan kekuatan basa lemahnya. Maksudnya adalah dari asam lemah dengan basa lemah, mana yang lebih kuat, maka itu yang akan menunjukkan sifat garamnya. Sebagai contoh, misalkan ketika ada asam lemah A dengan basa lemah B, mana yang lebih kuat? Kalau jika asam lemahnya itu lebih kuat sifatnya dibanding sifat basa dari si B, maka sifat garam yang terbentuk dari A dan B ini menghasilkan sifat asam. Seperti itu. Oleh karena itu, pada garam ini bergantung pada nilai Ka maupun Kb-nya. Dikarenakan baik itu asam lemah dan basa lemahnya sama-sama mengalami hidrolisis. Garam ini juga dapat dikategorikan sebagai parsial total. Sedangkan pada yang garam yang jenis pertama merupakan garam netral yang tidak terhidrolisis sama sekali, sedangkan garam jenis kedua yang dari asam kuat dan basa lemah serta garam ketiga yang sebaliknya itu merupakan kategori garam yang akan mengalami hidrolisis parsial. Seperti itu. Maka pada garam jenis keempat ini akan mengalami hidrolisis total. Seperti tadi contohnya telah saya berikan yaitu CH3COONH4. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan selanjutnya, konstanta kesetimbangan dalam hidrolisis dan hubungannya. Tentu kalian masih ingat pada pembelajaran kesetimbangan kimia, di mana reaksi-reaksi setimbang tidak tidak memiliki arti sebagai reaksi yang sama jumlah antara reaktan dengan produknya, dikarenakan ada suatu konstanta yang dinamakan konstanta kesetimbangan. Begitu pula pada hidrolisis, ada juga konstanta keseimbangan pada hidrolisis yang dimana terdapat 4 jenis, yaitu konstanta air yang dinamakan dengan Kw yang kita ketahui nilainya sebesar 10, sebesar 10 pangkat min 14. Lalu konstanta asam yang merupakan konstanta keseimbangan dari suatu asam lemah, konstanta basa yang merupakan konstanta keseimbangan dari basa lemah, dan konstanta hidrolisis yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, keempat konstanta ini tidak serta-merta berdiri sendiri, melainkan keempat konstanta ini dapat saling berhubungan pada hidrolisis garam. Keempat konstanta ini dapat kita temukan hubungannya melalui penurunan rumus dalam penentuan pH suatu hidrolisis garam. Sebagai contoh yang akan saya gunakan yaitu
CH3CONA. Jadi yang seperti kita tahu CH3COONA akan mengalami disosiasi menjadi CH3COO- dan Na+. Nah, CH3CO- ini akan mengalami reaksi hidrolisis dengan air menjadi CH3COOH dan OH-. Nah, ini merupakan yang saya gambar di sini merupakan reaksi yang berasal dari pelarutan dan hidrolisis garam. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa CH3COH juga merupakan asam lemah, sehingga dapat terdisosiasi menjadi CH3CO- dan H+. Lalu air juga sejatinya mengalami reaksi autonisasi menjadi H3O+ dan OH-. Dari reaksi air ini kita mengetahui bahwa Ka itu sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Nah, sekarang kita lihat konstanta kesetimbangan dari asam ini sendiri. Yang pertama, Ka-nya yaitu CH3COO- dikalikan H+ per CH3COOH. Nah, ini adalah Ka-nya. Sedangkan saya panahkan seperti ini. Nah, sedangkan untuk ini juga dapat digambarkan ekspresinya sebagai Kb, yaitu Kb sama dengan CH3COOH CH3COOH dikalikan dengan hidroksidanya per asetatnya.
Nah, sekarang kita punya tiga macam ekspresi atau perumusan dari masing-masing masing-masing reaksi yang mengalami keseimbangan. Ini reaksi keseimbangan. Yaitu ada KAA, ada KA, ada KB, ada KW. Nah, kita dapat melihat bahwa baik KA dan KB dari molekul asam asetat dan ion asetat itu sama-sama menggunakan ion asetat akan saya gariskan, lalu sama-sama menggunakan molekul asam asetat yang saya gariskan, dan keduanya berbeda, di mana pada Ka menghasilkan asam, akan saya jelaskan, yaitu yang akan menghasilkan asam ketika dia asam asetatnya terdisosiasi, sedangkan pada ion asetat yang mengalami hidrolisis menghasilkan basa. Nah, bagaimana kehubungan dari Ka, Kb, dan Kw ini terlihat baik Ka dan Kb sama-sama menggunakan ion asetat dan molekul asam asetat, namun baik Ka dan Kb berbanding terbalik, sedangkan pada Ka menghasilkan H+, pada Kb menghasilkan OH-. Dan pada air didapat bahwa hasil kali H+ dengan OH- menghasilkan Kw. Maka dari situ akan saya bersihkan terlebih dahulu. Atau saya tuliskan kembali. Kw yaitu H+ dikali OH-. Ka yaitu CH3CO- H+ per CH3COH Kb yaitu CH3COH kali OH- CH3CO-. Nah, jika pada Ka dan Kb ini saya tuliskan dalam bentuk H+-nya, maka H+ bagi Ka adalah Ka kali CH3COOH dibagi CH3CO-.
Sedangkan pada OH-nya yaitu, atau saya tuliskan dengan warna lain. Aduh, nggak kelihatan. OH- sama dengan KB KB kali CH3COO- per per CH3COOH. Nah, maka kalau boleh saya hapus, ketika kita masukkan nilai H plus dan OH- kepada rumus KW, kita masukkan KW sama dengan KA kali C, maaf, karena kan agak sedikit susah menulis di mouse. KA kali CH3COOH per CH3COO- dikalikan OH- kita masukkan KB dikali CH3COO- per CH3COOH. Nah, dari persamaan yang telah kita gabungkan tadi, kita bisa coret yaitu CH3COOH-nya dan CH3COO-nya. Didapat bahwa KW sama dengan KA dikali KB. Karena tadi kita menjelaskan tentang CH3CONA, maka pada CH3CONA kita membutuhkan, karena garam CH3CONA itu bersifat basa, di mana kita membutuhkan konstanta basanya itu sendiri, maka KB sama dengan KW per KA sama dengan konstanta hidrolisis. Itu. Jadi kesimpulannya adalah pertama hubungan KW, KA, dan KW, KA, KB, dan KH dapat ditentukan melalui penurunan pada perumusan penentuan pH. Pada
garam yang bersifat basa, maka nilai Kb-nya adalah sebesar nilai KH-nya, yaitu Kw per Ka. Dan pada garam yang bersifat basa, maka Ka-nya saya tulis dengan warna yang berbeda. Ka sama dengan Kw per Kb dikali sama dengan sorry. Ini saya jelaskan kembali, ini untuk asam lemah basa kuat. Sedangkan untuk asam kuat basa lemah untuk asam kuat dan basa lemah, maka perumusan ini menjadi Ka sama dengan Kw per Kb sama dengan Kh. Seperti itu. Jadi yang merah untuk yang jadi hubungannya adalah pada asam lemah basa kuat Kb sama dengan Kw per Ka sama dengan Kh. Sedangkan untuk asam kuat basa lemah K sama dengan Kw per Kb sama dengan Kh. Seperti itu. Selanjutnya, penyederhanaan rumus penentuan pH hidrolisis garam. Seperti yang tadi kita ketahui, terlebih dahulu kita menuliskan persamaan reaksinya, yaitu kalau pada CH3CONa, maka menentukan pH, sebenarnya lebih amannya untuk menentukan pH, kita harus merunutkan perumusannya berdasarkan yang telah diajarkan pada keseimbangan kimia. Tidak menggunakan rumus cepat. Dikatakan pada penggunaan rumus cepat tidak dikhawatirkan terdapat kekeliruan. Jadi saya akan menjabarkan pelan-pelan, yaitu CH3CONa akan mengalami disosiasi menjadi CH3CO- dan Na+. Lalu CH3CO- akan mengalami hidrolisis menjadi CH3COOH dan OH-. Karena ini reaksinya keseimbangan, maka kita dapat menuliskan karena ini menghasilkan OH-, maka Kb sama dengan CH3COOH dikalikan dengan OH- per CH3CO-. Namun, hidrolisis garam adalah proses di mana baik itu asam lemah dan basa kuat ataupun basa kuat dengan asam lemah, asam lemah dengan basa kuat atau asam kuat dengan basa lemah itu sama-sama saling habis bereaksi. Oleh karena itu habis bereaksi, maka tidak ada zat yang tersisa. Oleh sebab itu, jumlah oleh karena itu jumlah ion OH-
dengan CH3COH itu sama. Jadi kita tuliskan asam lemahnya akan sama dengan jumlahnya dengan ion hidroksida yang terbentuk. Oleh karena tadi Kb dari CH3CONA itu sama dengan Kw per Ka, dan karena CH3COH dan OH- jumlahnya sama, maka karena kita dalam rangka menghitung pH, maka kita memerlukan nilai pH, baik itu berupa konsentrasi H+ ataupun konsentrasi OH-. Oleh karena itu, persamaan CH3COH-nya akan saya ubah menjadi OH-, yaitu OH- dikali OH- per CH3COOH. Dan didapat persamaan yang kita kenal, yaitu persamaan ringkasnya OH- kuadrat sama dengan Kw per Ka dikali CH3COH. Atau kita dapat menuliskannya, saya hapus atasnya sebentar. Atau kita menemukan rumus yang kita kenal diringkas secara cepat untuk dapat digunakan pada ujian, yaitu OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali CH3COH. Sorry, ini CH3CO-. Nah, dari mana kita dapat mengetahui konsentrasi CH3CO-? Itu kita dapat dari konsentrasi dari garamnya itu sendiri, yaitu konsentrasi garamnya yaitu CH3COONA. Jadi ketika konsentrasi garam katakanlah CH3CONA-nya sebesar 0,5 molar, maka CH3CO- yang dihasilkan juga sebesar 0,5 molar. Tidak berubah dari total jumlah garamnya. Dan biasanya pada dan kita temukan pada beberapa buku teks sekolah bisa disederhanakan sebagai rumusnya OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikalikan konsentrasi garamnya atau Cg gitu. Kalau itu garam yang bersifat basa, ataupun kalau misalkan garam bersifat asam, maka H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konjugat dari basanya. Misalkan itu NH4Cl, maka H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garamnya atau konsentrasi NH4 plusnya. Seperti itu. Sehingga kita dapat begitulah hubungan Kw, Ka, Kb, dan Kh serta penyederhanaan rumus penentuan pH hidrolisis garam. Yang saya ringkas yaitu OH- sama dengan Kw per Ka kali konjugat asamnya atau amin. Atau kalau misalkan dia itu dari
garamnya bersifat asam, maka Kw per Ka kali konjugat dari basanya, yaitu B+. Yang biasanya dilambangkan dengan B+. Selanjutnya, fenomena hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pelarutan sabun. Pada garam natrium stearat akan mengalami hidrolisis jika diletakkan dalam air, menghasilkan asam stearat dan basanya NaOH. Dan karena garam itu digunakan untuk mencuci, maka airnya harus bersih, tidak boleh sadah atau mengandung garam Ca2+ atau Mg2+. Dikarenakan adanya mineral-mineral ini dapat menyebabkan buih-buih yang berada pada hasil hidrolisis natrium stearat ini akan berkurang, di mana fungsi buih ini berfungsi sebagai memperluas permukaan kotoran agar kotoran-kotoran tercangkup lebih banyak dan mudah larut dalam air tentunya. Lalu yang kedua, penjernihan air. Penjernihan air minum oleh PAM berdasarkan prinsip hidrolisis, yaitu menggunakan senyawa aluminium fosfat yang mengalami hidrolisis total, di mana aluminium merupakan basa lemah dan fosfat merupakan asam lemah. Untuk ionisasi kedua dan ketiga. Demikian tutorial yang saya berikan pada kesempatan ini pada materi hidrolisis garam. Jika ada kesalahan, baik itu berupa kata, penulisan, maupun penjelasan, mohon maaf, bisa dituliskan komentarnya pada komentar YouTube dari video ini, supaya tutor atau saya sendiri dapat memperbaikinya ataupun menjadikan pelajaran untuk kedepannya tentang apa-apa saja yang saya miss ketika saya ajarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.